Di sungai yang mengalir deras, ada jembatan yang terbuat dari pedang berharga. Saat ini, di atas jembatan, ada beberapa orang menunggang kuda yang melarikan diri dengan panik. Di belakang mereka adalah pengikut sekte Bailong, terus-menerus menembakkan panah ke arah mereka. Ksatria itu mengangkat perisainya untuk melindungi pondok. Biksu itu akhirnya sampai di depan gerbang besar. Namun kini gerbangnya tertutup rapat. Kurcaci itu segera mengambil buku ajaib itu dan membaca mantranya. Setelah keajaiban terwujud, gerbang itu perlahan terbuka. Namun musuh hendak menyerang. Tan Fesbis mengayunkan tongkatnya. Di jembatan, gulung tembok udara yang menghalangi pasukan musuh. Tapi saya tidak mengharapkan itu. Penyihir tim musuh mengendarai kelelawar dan terbang mengelilingi tembok udara. Di bawah ayunan tongkatnya, lonjakan es yang tajam tiba-tiba jatuh dari langit. Lihat situasi ini. Biksu botak itu segera bergegas menuju kurcaci itu. Gunakan tubuh Anda untuk melindungi lawan. Namun tombak es itu menusuk punggung biksu itu, membuatnya pingsan. Kurcaci itu segera menyuruh kesatria itu untuk membawa biksu itu masuk ke dalam gerbang. 3 orang yang tersisa mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi gerbang. Segera kesatria itu memeluk biksu itu. Hampir tidak hidup di gua gunung. Di sini mereka bertemu dengan Raja Naga yang legendaris. Satria itu berkata kepada Raja Naga, biksu botak itu memasang mantra ini di sekujur tubuhnya. Telah dikutuk. Di dalam tubuhnya terdapat roh jahat yang mengendalikan biksu tersebut, mengubah biksu menjadi alat seperti zombie. Dan biksu ini adalah pembawa pesan cahaya untuk menyelamatkan umat manusia. Sebelum biksu itu dipenjarakan di sarang sekte Bailong, ksatria utama dan teman-temannya ada di malam hari. Diam-diam masuk ke markas Bailong, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan biksu itu. Meski jenazah berhasil diselamatkan, namun jiwa itu dirasuki roh jahat. Oleh karena itu, kita memerlukan bantuan Raja Naga. Raja Naga Mata Api Venus menyadarinya dengan satu mata. Biksu itu adalah orang yang luar biasa. Itu adalah pembawa pesan cahaya yang menyelamatkan umat manusia. Jadi Raja Naga menggunakan sihir untuk menghisap secara perlahan. Roh jahat di tubuh biksu itu keluar. Namun selama proses melakukan sihir, orang luar tidak boleh diganggu. Jadi ketiga martir di luar gerbang gunung tidak punya pilihan, mempertaruhkan nyawanya melawan serangan sekte Bailong. Pengikut Bailong sekte diblokir oleh tembok udara dan tidak bisa maju. Gunakan busur dan anak panah untuk menembak ke arah Tan Fesbis. Beruntung lelaki tua berjanggut panjang itu berhasil menangkapnya. Lemparkan kembali anak panah yang ditembakkan dengan mudah. Tapi penyihir langit telah melewati tembok udara, datang tepat di belakang ketiga orang itu. Orang tua berjanggut panjang dan Tan Fesbis saat ini sedang memblokir musuh di jembatan. Tidak perlu khawatir ada pesulap di belakang. Kita hanya bisa mengandalkan kurcaci untuk menghadapinya sendiri. Kurcaci itu segera menggunakan pengendalian api. Tapi mantranya diblokir oleh sihir hitam statis milik penyihir itu. Berkali-kali merapal mantra gagal. Orang tua berjanggut panjang melihat itu, ingin membantu. Namun di tengah jalan, monster kelelawar menghalangi jalan. Monster kelelawar membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas menuju lelaki tua berjanggut panjang itu. Beruntung lelaki tua berjanggut panjang itu terpeleset dan terhindar dari serangan tersebut. Lalu dia berbalik dan memukul monster kelelawar dengan serangan telapak tangan, jatuh ke dalam jurang. Pada saat ini si penyihir menarik napas dalam-dalam, berniat untuk memberikan pukulan mematikan. Tiba-tiba dikendalikan oleh Tan Fesbis menggunakan sihir, berubah kembali ke bentuk aslinya menjadi siput. Tidak ada lagi penyihir pemblokiran. Kurcaci itu segera menggunakan sihir api untuk memuntahkan api besar, bakar semua pasukan musuh yang mengejar di jembatan. Saat ini, roh jahat dalam tubuh biksu di dalam gua. Raja Naga telah menyedot semuanya ke dalam tubuhnya. Ketika biksu itu bangun, jimat di tubuhnya menghilang satu persatu. Ketika semua orang berpikir itu telah berhasil, tiba-tiba Raja Naga mulai terbatuk-batuk. Kemudian, tindakannya mulai kehilangan kendali. Roh jahat di tubuhnya mulai menguasai tubuh Raja Naga. Raja Naga mempertaruhkan nyawanya untuk melawan, tapi tetap tidak bisa menahan diri. Dia tidak punya pilihan selain berjuang dan menyuruh semua orang segera pergi. Aku hampir tidak bisa mengendalikan roh jahat di dalam diriku. Memang, sisik di tubuh Raja Naga berangsur-angsur kehilangan warna kuningnya, berubah menjadi warna yang aneh. Kemudian Raja Naga terjatuh ke tanah kesakitan. Tak lama kemudian monster tumbuh dari tubuh Raja Naga. Saat monster itu tumbuh sepenuhnya dari tubuh Raja Naga, monster itu berkata dengan bangga kepada semua orang, ini adalah naga kelima yang dia kalahkan.
Jadi dia menjadi monster berkepala 5 naga. Lalu dia meludahkan api untuk membakar semua orang. Namun biksu tersebut menggunakan perisai udara untuk memblokir api. Biksu itu menyuruh semua orang untuk segera melarikan diri. Saya tetap tinggal untuk menahan musuh. Tapi ksatria itu mencabut pedangnya dan ingin tinggal dan bertarung dengannya. Di bawah pengaruh ksatria, sisanya mengeluarkan senjata mereka. Bergabunglah dengan monster dalam duel terakhir hidup atau mati.